Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Sotiana. Saya dari Universitas Pancasakti. Saya dari Prodi Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak dari sosial media saat pandemi. Penetrasi dan jumlah pengguna internet yang terus meningkat secara signifikan setiap bulannya atau setiap tahunnya menggambarkan berapa aktifnya masyarakat Indonesia di dunia maya. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu saat pandemi COVID-19 ini yang memaksa masyarakat menjalankan berbagai aktivitas secara daring, termasuk proses kegiatan belajar mengajar. Aktivitas berselancar di internet sehari-hari tentunya juga tidak bisa dipisahkan dari pengguna media sosial. Semakin tingginya kebutuhan akan media sosial seolah membuatnya banyak orang terbuai dan tidak menyadari dampak negatif yang sebenarnya muncul bersamaan dengan dampak positifnya. Adapun dampak negatif dan dari penggunaan sosial media secara berlebihan antara lain, yang pertama ada gangguan kesehatan fisik. Menatap layar gawai terlalu lama, terlebih dalam jangka waktu yang panjang dapat mengganggu kesehatan seperti miopi. Selain itu, gangguan dari kesehatan fisik ini juga bisa mengakibatkan mengalami mata kering, mual, dan pusing. Hal ini yang mungkin terjadi adalah memicu rasa sakit atau pegal leher karena terlalu lama menunduk. Yang kedua adalah terpapar karena negatif. Di jagat internet ada jutaan informasi dengan berbagai bentuk konten yang dapat diakses dengan mudahnya. Media sosial yang menjadi platform konten dari para pengguna saat berpotensi memunculkan konten-konten negatif dengan unsur SARA. Konten tersebut tidak baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat, terutama anak-anak antar remaja. Yang ketiga, ada menimbulkan gangguan mental. Selain seseorang kerap kali menggunakan media sosial untuk mengekspos kehidupan pribadi demi terciptanya citra tertentu di mata orang lain. Oleh karena itu, kalian akan sering melihat konten-konten yang mengundang kekaguman, ketertarikan, bahkan keinginan untuk dapat melakukan atau memiliki hal yang sama dengan orang tersebut. Yang keempat, ada yang namanya terpapar oleh hoax. Banyaknya informasi yang tersebar di sosial media terkadang membuat masyarakat sulit membedakan antara informasi yang valid atau sekadar berita bohong atau hoax. Karena itu, kalian wajib mengecek validitas sebuah informasi terlebih dahulu dari sumber terpercaya dan tidak langsung terpercaya pada informasi sepintas yang tidak jelas di media sosial. Yang kelima, ada mengganggu relasi. Menggunakan media sosial secara terus-menerus membuat kalian menjadi lebih fokus pada dunia maya dibanding dunia nyata. Hal ini menyebabkan relasi di dunia nyata menjadi renggang, baik dengan teman, orang tua maupun masyarakat. Bukan tidak mungkin hal tersebut membuat kalian menjadi pribadi yang lebih tertutup dan sulit bersosialisasi. Yang keenam, ada yang namanya memicu kejahatan. Tidak tanduk di sosial media juga harus diperhatikan. Sebisa mungkin hindari berkomentar atau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan di sosial media, sebab bisa membuat orang lain sangat marah sehingga mengincar kalian di dunia maya. Data personal juga harus kita jaga dengan baik agar informasi tersebut tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian penjelasan dari saya mengenai tentang dampak saat menggunakan media sosial di saat
pandemik 19 ini. Demikian penjelasan dari saya mengenai tentang menggunakan media sosial di masa pandemik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang kerap kali menggunakan media sosial untuk mengekspos kehidupan pribadi demi terciptanya citra tertentu di mata orang lain. Oleh karena itu, kalian akan sering melihat konten-konten yang mengundang kekaguman, ketertarikan, bahkan keinginan untuk dapat melakukan atau memiliki hal yang sama dengan orang tersebut. Yang keempat, ada yang namanya terpapar oleh hoax. Banyaknya informasi yang tersebar di sosial media terkadang membuat masyarakat sulit membedakan antara informasi yang valid atau sekadar berita bohong atau hoax. Karena itu, kalian wajib mengecek validitas sebuah informasi terlebih dahulu dari sumber terpercaya dan tidak langsung terpercaya pada informasi sepintas yang tidak jelas di media sosial. Yang kelima, ada mengganggu relasi. Menggunakan media sosial secara terus-menerus membuat kalian menjadi lebih fokus pada dunia maya dibanding dunia nyata. Hal ini menyebabkan relasi di dunia nyata menjadi renggang, baik dengan teman, orang tua maupun masyarakat. Bukan tidak mungkin hal tersebut membuat kalian menjadi pribadi yang lebih tertutup dan sulit bersosialisasi. Yang keenam, ada yang namanya memicu kejahatan. Tidak tanduk di sosial media juga harus diperhatikan. Sebisa mungkin hindari berkomentar atau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan di sosial media, sebab bisa membuat orang lain sangat marah sehingga mengincar kalian di dunia maya. Data personal juga harus kita jaga dengan baik agar informasi tersebut tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian penjelasan dari saya mengenai tentang dampak saat menggunakan media sosial di saat pandemik 19 ini. Demikian penjelasan dari saya mengenai tentang menggunakan media sosial di masa pandemik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.